merasa bicara tidak dengan yang ini mengarahkan empati dan kebutuhan terkait dengan konfirmasi ke kuasa hukumnya. Pemirsa, kasus penganiayaan hingga meregang nyawa terhadap salah seorang warga Aceh di Jakarta yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres masih berlanjut. Penyidikan dan penyelidikan masih terus dilakukan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi di Markas Polisi Militer Kodam Jaya. Tim kuasa hukum Hotman Paris 911 Aceh saat melakukan konferensi pers di Banda Aceh membeberkan proses hukum yang sedang berlangsung. Putra Safriza, tim kuasa hukum almarhum Imam Mashkur mengatakan terhadap tersangka yang merupakan oknum TNI didakwa pasal 340 terkait pembunuhan berencana, sedangkan tersangka warga sipil masih menjalani proses pemeriksaan dan saat ini tersangka ditahan di Polda Metro Jaya. Proses penyidikan sudah berjalan, bahkan Pak Kodam Jayanya berjanji akan menyelesaikan proses penyidikan ini di akhir September 2010 sudah masuk proses persidangan. Untuk kasus ini yang kita dapat kabar ya ditetapkannya pasal 351, kita mendengar, kita ngambil sinyal dari Pak Panglima TNI sebagai atensi dari beliau bahwasanya hukuman seberat-beratnya hukuman mati, hukuman seringan-ringannya adalah hukuman seumur hidup, dan itu hanya kita temukan dalam pasal 340. Alhamdulillahnya Pak Irsyad selaku Kodam Jayanya juga menyatakan pasal 340 sudah ditetapkan dalam proses penyidikan untuk si pelaku. Proses hukum yang sipil kita belum mendatangi Polda Metro Jayanya, bahkan ibu juga belum diambil keterangan. Ibunda Imam Mashkur Fauziah berharap adanya keadilan bagi anaknya dan meminta pelaku dihukum seadil-adilnya, serta berharap apa yang telah dijanjikan oleh Komandan Pomdam Jaya tidak berubah lagi mengenai hukuman bagi tersangka. Belum puas, sebab belum sidang. Belum sidang. Cuma harapan ibu yang sudah dinyatakan sama Bapak Panglima TNI 340 itu yang sangat kami berharapkan. Jangan kembali. Fauziah juga mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan Pomdam Jaya dalam pengungkapan kasus kematian anaknya. Fauziah juga meminta agar kematian anaknya tidak dikaitkan dengan sindikat mafia tramadol. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.